Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi a'tini mabbataka wa ma'rifatak. Pemirsa TVRI Sumatera Utara, apa kabar Anda semua? Tentunya dimanapun Anda berada, harapan dan doa kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, mudah rezeki, dimudahkan oleh Allah segalanya. Dan alhamdulillah hari ini hari yang luar biasa, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, penghulu dari segala hari. Hang tuah dan hang jebat, sama ganteng dengan hang kasturi. Bila sudah masuk di hari Jumat, jumpa kita di acara ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ada delman, ada pedati. Sama-sama ditarik kuda. Bagaimana tak nyaman di hati. Yang ngaji hari ini cantik-cantik dan muda-muda. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Nah pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, seperti biasa ketika acara ngaji bareng TVRI yang tayang setiap hari Jumat, kita sudah dan tetap membahas tema yang sangat dan cukup menarik. Nah kita menyadari bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tujuannya untuk mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Nah, dalam pengabdian ini tentunya banyak cara yang dilakukan oleh manusia. Ada dua kesempatan manusia untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala melalui jalan hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan hablum minannas, hubungan dengan manusia. Dan di hadis juga Rasulullah juga mengatakan sebaik-baik manusia adalah bermanfaat buat orang lain atau sama manusia. Nah di hari yang penuh berkah ini, tepat di hari Jumat, di tanggal 30 Jumadil Awal tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 November tahun 2025 Miladiah, kita akan membahas satu tema yang sangat cukup menarik, yang sehari-hari ini tidak lepas dari hubungannya dengan kita, dengan sesama, dengan masyarakat. Tema yang kita bahas yaitu tetaplah menjadi orang yang baik. Tepuk tangan dulu. Semoga kita tetap menjadi orang baik. Nah, untuk membahas tema ataupun topik yang menarik, sudah hadir di studio hari ini seorang narasumber yang luar biasa, yang cukup kita kenal di Medan dan Sumatera Utara.
Soko guru kita, ulama kita. Kita akan sapa langsung, beliau adalah Ustadz Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MA, MBA, PhD. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah Pak Buya. Ustadz, Ini kalau lihat Buya nih tak puas-puas awak tak jemu-jemu Buya. saya pun mau bilang gitu. Iya. Kalau lihat Ustadz Syarial pakai jas, aduh 10 tahun lebih muda. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini Buya kerat-kerat katanya batang pepaya. Iya. Ya batang pepaya tumbuh di hulu. Kalau lihat wajah Buya tetap muda dari dulu. Masya Allah. Tepuk tangan dulu buat Buya. Alhamdulillah. Nah, Ada kadal ya, Bu, ya. nyebrang di kali, Ya Buya. di seberang sana ada angsa. Kalau lihat Syarial pakai jas begini, 10 tahun lebih muda. Masya Allah. Luar biasa. Tepuk tangan sekali buat Buya. Nah, narasumber kita ini selain sebagai ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, juga adalah sebagai pimpinan pondok pesantren Baitul Mustaghfirin Al-Amir di Pasar 2 Tembung, Deli Serdang. Ini udah lama saya nggak ke sana Buya nih. Perkembangan gimana Buya? Ada masjid terapung juga kan? Gimana Buya? Ya itu yang nggak boleh. Sedangkan TVRI ngambil acara di masjid kita. Masya Masa Allah. Ustadz Syarial nggak ke sana? Masya Itu masjid terapung itu satu-satunya di Sumatera ini yang ada di pesantren. Pokoknya kalau datang ke sana, salat di masjid itu, di bawahnya ada kolam, oh nyaman. Kita kasih nanti hidangan yang terenak di Pasar 7 itu, rujak simpang jodoh terenak sedunia. Ya. Makan saja, selesai Masya bayar, Allah. insya Allah. Gimana santri-santrinya terus bertambah? Alhamdulillah, santri TK, SD, SMP Alia sudah semakin baik. Dan kita baru pulang dari Bandung mengikuti a week Camp English Village. Alhamdulillah, juara semua, alhamdulillah. Masya Allah, ya surprise ya buat pesantren Baitul Mustaghfirin Al-Amir yang luar biasa. Sudah banyak melahirkan santri-santri yang berprestasi. Dan yang unik juga, pemirsa di mana berada, ketika kita melintas yang melewati pesantren ini, ya ada 2 masjid. Ya, satu di depan itu biasa juga selain digunakan oleh santri juga buat masyarakat ataupun Islam yang lintas, yang lewat. Masjidnya juga sangat menarik dan juga ada yang luar biasa, ada satu balai ataupun tempat pertemuan Buya ya, yang bisa digunakan juga untuk tempat-tempat pertemuan atau acara-acara tertentu. Luar biasa, yang sukses buat pesantren Buya, Masya Allah. Nah Buya, kita tidak hanya berdua di sini, sudah hadir seperti yang kami sampaikan di sini, banyak majelis taklim ibu-ibu yang cantik-cantik dan masih muda-muda. Dan hari ini luar biasa saya lihat, tidak hanya cantik tapi soleha. Soleha. Ini pasti tadi ketika berangkat sudah pamit sama suami dan dikasih uang saku, insya Allah pulangnya nanti bawa oleh-oleh untuk suami. Amin, Masya Allah. Sudah pamit semua sama suami Bu ya? Alhamdulillah. Baik, kita akan sapa langsung majelis taklim yang hadir hari ini. Ya ada 5 majelis taklim. Kita akan sapa dulu yang pertama dari majelis taklim Al-Hidayah Gria Martubung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Al-Hidayah Gria Martubung. Majelis Taklim Al-Hidayah Gria Martubung. Saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati, hadir di TVRI. Majelis Taklim Al-Hidayah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa dari Al-Hidayah Gria Martubung. Burung gelatik si burung balam terbang bersama ke tengah hutan. Jilbabnya corak batik, bajunya gamisnya hitam. Jangan lupa angsuran tiap bulan. Baik, kita akan sambut dan persilakan untuk majelis taklim berikutnya dari ini yang luar biasa, dari majelis taklim Tazkirah Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan sekali buat Tazkirah Sumatera Utara. Nah, pemirsa, Majelis Taklim Tazkirah Sumatera Utara ini juga adalah dibimbing atau diasuh oleh Buya kita, Jual Iya Pak Biasa. Ustadz, itu kita dirikan tanggal 5 Mei 2023. Iya. Pertama majelis zikir yang ada di Sumatera Utara. Alhamdulillah. Ini karena takut nggak muat, yang datang cuma 30. Kalau nggak ada 30.000. Ini kan selama ini kan kita lihat atau kita dengar ada 2 ya, ada Tazkirah Muda juga. Itu masih terus, Bu ya? Masih, cuma kita bagi 2 tempat, satu di Masjid Agung Medan, Iya. dan satu di Masjid Baitul Musafir Al-Amir di pesantren. Masya Ada Allah. keempat, Iya, luar biasa ya Tazkirah ya tetap menjadi motor penggerak Majelis Taklim yang ada di Sumatera Amin. Utara. Tepuk tangan sekali lagi buat Tazkirah. Dan berikut kita akan sapa dari Majelis Taklim Anissa Kembung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian An-Nisa Bandar Kelapa Tembung ingin menampilkan yel-yel kami ngaji bareng di TPRI nyaman di hati. Salatullah salamullah, mari kita ikut pengajian di TPRI, ngaji bareng bersama dengan Ustadz ganteng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, tepuk tangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa. wabarakatuh. Tahu aja Buya, sebelum berangkat udah dihafal, yang masuk ustadznya ganteng-ganteng katanya. Masya Allah, luar biasa. Ya, arah ke hulu ombak berbuih. Cakep. Iya, anak nelayan mengayuh sampan. Ya, jilbabnya biru, gamisnya putih. Ya, jangan lupa siap acara tolong dibalikkan. Baik, kita akan sambut berikutnya dan persilakan dari Majelis Taklim Marhamah Tanjung Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Majelis Taklim Marhamah, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli. Marhamah tetap di hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya komandonya ini nampaknya seorang penyiar juga nih. Ya. Suaranya juga mantap, berat, tepat, tapi singkat. Masya Allah. Ya luar biasa, marhamah ya. Tepuk tangan sekali lagi. Dan terakhir kita akan sapa dan sambut dari Majelis Taklim Nurun Nisa Hamparan Perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Nurun Nisa Jam Sostek Hamparan Perak ingin mengikuti ngaji bareng di TPRI. Siapa kita? Nurun Nisa. Satu di hati. Ngaji bareng di TPRI. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah pemirsa, itulah 5 majelis taklim yang hadir hari ini ya. Ada yang dari Medan, Deli Serdang ya, juga terakhir tadi dari Hamparan Perak ya, luar biasa. Ini juga sudah berkali hadir di sini menambah semangat ya. Kami lihat juga ini kompak semua ya, warnanya abu-abu ya, tapi hatinya tetap putih semua. Baik, tepuk tangan sekali lagi buat seluruh majelis taklim yang hadir. Nah pemirsa, sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa tema ataupun topik kita sangat menarik, yaitu tetaplah menjadi orang yang
baik. Nah, kita akan langsung ke narasumber. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap berada di depan televisi Anda. Kita manfaatkan kajian ini, majelis ilmu ini, walaupun dari rumah, di depan televisi, yang khususnya ibu-ibu dari Majelis Taklim yang ada di studio. Kita langsung ke narasumber bersama Buya, Profesor Dr. Kiai Haji MS, MBA, MA, PhD. Buya, kalau kita lihat temanya nih, ya tetaplah menjadi orang yang baik. Kalau kita lihat di Al-Quran, kemudian di hadis, banyak anjuran-anjuran, ya banyak perintah untuk berbuat baik. Wabil khusus kepada kedua orang tua, ya berbuat dengan anjuran berbuat baik itu pada orang tua khususnya pahalanya melebihi dari sholat, melebihi dari zakat, haji, ya. Nah, kemudian berbuat baik juga ini tidak terbatas, ya kan, tidak hanya dengan kita seakidah, mungkin juga kita juga dengan sesama satu negara, satu bangsa yang kita tinggal secara heterogen di Indonesia ini. Nah, kira-kira seperti apa nih Buya katanya dengan kita yang harus tetap menjadi orang yang baik? Silakan Buya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Summa qala Allah Ta'ala aidan fi ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Summa qala Allah Ta'ala aidan, bismillahirrahmanirrahim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala wa huwal adidul ghafur. Shadaqallahu azim. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang berbahagia, terutama yang saat ini menyengaja mengikuti acara ngaji bareng di TVRI Sumatera Utara yang dilaksanakan pada hari Jumat mulai jam 14. Alhamdulillah hari ini kita ketemu, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Syarial, penghujung bulan Jumadil Awal, tepatnya tanggal 30 1447 Hijriah. Kita bersyukur. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tetaplah menjadi orang baik. Ada dua kata kunci di situ. Pertama, orang. Yang kedua, baik. Orang itu apa? Orang, human being, person, basar, insan, halak. Halak ni isi doi, halak kita doi. Manusia, insan. Lalu, baik. Manusia sebagai makhluk dualitas, ada jasmani, ada rohani. Dapat dipastikan secara jasmani, manusia semuanya baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh-sungguh manusia diciptakan Allah, kata Allah, kami ciptakan manusia dalam keadaan yang paling baik. Maka jangan pernah Bapak dan Ibu di rumah maupun para pemirsa di mana saja berada, jangan pernah merasa saya tidak baik, tidak cantik, tidak ganteng, tidak rupawan. Sang pencipta akan marah. Lalu secara rohani, demikian juga dalam ilmu tasawuf, roh itu suci. Tapi roh adalah mesin kehidupan yang akan menggerakkan manusia secara organik dengan organ tubuh lewat 3. Berapa Bu? Yaitu otaknya yang disimbolkan dengan head, kolbunya heart, dan anggota badan yaitu hand. Nah dari sinilah nanti kemudian ada orang yang tetap menjadi orang baik dan berbuat baik, tapi ada yang tidak. Kenapa? Bagi kita orang beriman, pedoman untuk berbuat baik itu sudah ada Ustaz Syarial. Karena Allah turunkan Al-Quran, hudal linnas, hudal lil muttaqin. Hudal linnas bagi siapa saja yang mau beriman kepada Al-Quran atau tidak, tapi mengambil hikmahnya, mereka bisa. Orang-orang non-muslim bisa mengambil hikmah dari Al-Quran sehingga mereka menjadi orang yang bersih,
orang yang disiplin, orang yang maju, orang yang menguasai teknologi. Di China sekarang teknologi sangat maju. Disiplin sekarang ini di Korea sangat hebat. Kejujuran di New Zealand itu sangat hebat. Nah, bagi orang-orang yang beriman, Al-Quran hudal lil muttaqin ini petunjuk. Di samping itu Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah turunkan Nabi dan Rasul untuk menunjuki manusia berbuat yang baik. Bahkan Rasul menegaskan visi misinya ialah innama mu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus adalah untuk meningkatkan akhlak yang mulia. Pertanyaannya ialah, mengapa ada manusia tidak baik? Apakah organ tubuhnya tidak baik? Oh baik. Lalu apakah ruhnya tidak baik? Ruh itu suci. Apa? Jiwa. Oleh karena itu, jiwa ini adalah merupakan kumulatif dari kekuatan batin, sehingga ada dua, ada jiwa yang baik, ada jiwa yang tidak baik. Jiwa yang baik adalah jiwa yang mendapat nur petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa yang tidak baik, yang engkar dari petunjuk itu. Tetapi ada juga manusia yang bisa berbuat baik meskipun tidak beriman kepada Allah. Maka saya mengatakan, perbuatan baik itu ada 3. Pertama, amal kebaikan tidak atas dasar iman, tapi mereka sadar kebaikan itu bermanfaat dan orang lain menyenanginya. Yang kedua, amal ibadah sebagai penghambaan diri kepada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tadi itu Az-Zariyat 56, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali itu beribadah menyembah aku, kata Allah. Lalu yang ketiga, amal soleh, yaitu amal yang dilakukan atas dasar perintah Allah dan karena iman kepada Allah dan bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi ketiga-tiganya ini adalah merupakan perbuatan yang dapat dikatakan perbuatan orang baik. Cuma yang satu di depan itu adalah perbuatan baik atas dasar mungkin kemampuan berpikir, peradaban, kemampuan kita menata budaya, kemampuan kita untuk hidup berperadaban yang baik karena modern. Tapi dia mungkin tidak atas dasar iman. Ini ada di Al-Quran surah Ali Imran ayat 85. Al-Quran surah Ali Imran ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang hidupnya itu tidak berdasar kepada ajaran Islam, maka kata Allah, amal ibadahnya tidak diterima dan di akhirat dia rugi. Tolong perhatikan, amal ibadahnya tidak diterima dan di akhirat dia rugi. Di sisi Allah karena tidak beriman kepada Allah dan dia tidak mengimani hari akhirat, dia rugi. Tapi di sisi manusia, dia bisa mendapat pujian. Halo? Dia bisa dapat pujian? Bisa. Apakah kalau dia berbuat kebaikan meskipun tidak beriman, dia mendapatkan nilai? Dapat. Ketika saya membangun masjid terapung, ada anak angkat saya, dia bilang, ayah saya kepingin bantu ini, masjid, tapi saya non muslim. Boleh saya bilang. Tapi saya kepingin bagian bawah, yaitu lantainya, supaya dipakai tempat sujud. Tahu pula dia sujud lagi. Dia bangun, dia kasih. Apakah itu kebaikan? Yes. Apakah dia dapat nilai pahala di sisi Allah? Belum. Karena tidak beriman kepada Allah. Ayat 85 surah Al-Imran. Nah, ketika saya diskusikan kepada Tuan Guru Syekh Hashim Asalwani, Tuan Guru ke-10 Babu Salam, dia katakan, mereka ini Bu ya, kebaikannya tetap mendapat nilai di sisi manusia. Membuat manusia hidup nyaman, aman, bahagia. Lalu, karena mereka tidak beriman. Lantas kalau satu ketika mereka beriman kepada Allah, kebaikan-kebaikannya ini digudangkan Allah dalam satu tempat, nggak usah dipikirkan tempatnya di mana. Dan begitu dia menjadi orang yang muslim, bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Rasulullah, menjadi mu'alaf, semua kebaikannya diberikan kepadanya. Dan dia zero dari dosanya. Nah itu. Maka sekarang ini gelombang mereka menjadi mu'alaf di Eropa, luar biasa. Wali kota New York sekarang adalah muslim. Kenapa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alai. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Islam itu rahmatan lil alamin.
Nah yang kedua adalah amal ibadah yang menjadi kewajiban kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Iman artinya yakin, tapi di sisi sosiologi, iman artinya kita ingin hidup ini aman karena beriman kepada Allah yang maha kuasa, maha tahu, maha pengasih, maha penyayang. Maka iman dan aman adalah dua korelasi yang tidak dapat dipisahkan. Orang yang beriman merasa aman beriman kepada Allah karena Allah maha kuasa. Maka mereka mengabdi beribadah kepada Allah. Tetapi ibadah ini adalah ibadah yang bersifat untuk dirinya secara individu atau kelompok. Ibu-ibu melaksanakan kegiatan zikir, wirid yasin, baca Quran sebagainya. Itu ibadah? Yes. Tapi di sebelah sana ada teman-teman kita yang mengharapkan bantuan segala macam karena mereka dilanda peperangan seperti di Rafah, Gaza dan sebagainya. Tapi kita tidak peduli. Ini bukan amal soleh tapi amal ibadah. Kalau amal soleh kita tambah. Di samping kita beribadah, baca Quran, salat berjamaah, zikir sebagainya, ayo kita berinfak, bersedekah, bantu mereka. Ini menjadi amal soleh. Jadi tinggal menggabung, ada amal ibadah, ada amal soleh, ada amal kebaikan. Begitu Ustaz Syariah. Ya, Masya Allah, luar biasa. Aplaus dulu buat Buya. Masya Allah. Nah pemirsa, dimanapun Anda berada luar biasa. Ketika bagaimana Buya tadi sudah menerangkan bagaimana kita harus tetap menjadi orang yang baik, ya. Walaupun kita bergaul dengan orang yang di luar dari sama dengan kita kepercayaannya, tapi luar biasa, ini tetap dianjurkan. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti ya yang berbuat baik tersebut bisa bergabung bersama kita. Tentunya ini karena iman juga yang membuat ya seseorang itu bisa bersama kita. Luar biasa. Masih ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI, Masya Allah. Nah luar biasa, kita juga akan berkesempatan kepada ibu-ibu dari berbagai majelis taklim untuk nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar tentang tema yang kita bahas di hari ini. Yang mudah-mudahan nanti kita bisa dengan jelas ya mendapatkan pencerahan penjelasan dari Buya kita. Kita akan rehat sejenak untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini. Bareng di TVRI. Pemirsa, dimanapun Anda berada, luar biasa kajian kita hari ini dengan tema tetaplah menjadi orang yang baik. Sebelum nanti kita akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu dari berbagai majelis taklim yang hadir hari ini, saya tadi sangat tertarik dengan statement dari Buya tadi yang di akhir-akhir tadi, ketika di Eropa sekarang ini sudah menjadi tren ya, sudah banyak saudara-saudara kita yang baru ya, sudah banyak yang mu'alaf ya. Ada khususnya di wali kota di New York dia ya. Alhamdulillah juga Muslim dan juga di Inggris dan negara lain sebagainya. Nah tentunya ini kan mungkin buah dari kita tetap berbuat baik Buya ya. Nah berbuat baik ini kan kita tidak lihat dari waktu, kondisi, siapa, di mana dan objek yang kita jadikan tempat untuk berbuat baik. Seperti apa Buya? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Itu ayatnya ya. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Kalau kamu berbuat tidak baik, maka yang merasakan ketidakbaikan itu dirimu sendiri. Contoh, berbuat baik kepada apa saja. Misal, depan rumah kita ada taman, rumput karena kemarau agak kering. Kalau kita sirami, kita berbuat baik dengan tanah dan rumput, dia akan hijau. Enak dipandang mata, oksigennya bagus. Itu siapa yang menikmati? Kita. Karena rumput kita lebih hijau daripada rumput sebelumnya. Apa hubungan dengan tetangga? Sebelumnya kan kering. Teman saya yang punya kebun sawit dia bilang apa? Buya, kalau kita merawat pohon sawit dengan baik, kita pupuk, kita rawat, dia akan berikan buah yang banyak. Kenapa? In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka itu kembali kepada dirimu. Berbuat baiklah kepada apa saja, siapa saja, dan di mana saja. Bagaimana caranya Buya? Ibda binafsik, mulai dari dirimu. Mulai dari diri sini. Jangan malas memulai dari diri kita. Baik menyapa, menggerakkan tangan, atau melakukan sesuatu.
Contoh kita di bandara, lalu penumpang banyak yang antri menunggu waktu berangkat, tapi di sebelah sana ada kursi kosong, namun ditumpuk tas di atasnya. Yang sebelah sini enak main handphone. Ini kita dalam hati rasanya, waduh, kok jadi tas yang duduk? Coba sapa dengan baik. Permisi, selamat sore. Boleh saya duduk di sini? Oh silakan, silakan. Mulailah dari diri kita sendiri. Yang kedua, yakinlah bahwa yakinlah kalau kita berbuat baik itu dari hati, maka yang menerima adalah hati. Hati. Innamal a'malu bin niat. Yang ketiga Pak Ustaz Syarial, kalau kita berbuat baik, nggak usah lihat ini apa, siapa, dan agamanya apa. Saya pernah menjadi anggota DPRD di Medan tahun 97, dan kami rapat di Komisi E, saya ketuanya, memberantas gepeng, gerakan pengemis di tepi perapatan jalan itu. Saya katakan pada teman-teman, mereka itu duduk di situ karena mengharapkan kebaikan kita. Masalah kemudian itu tidak membuat kota menjadi indah, itu urusan wali kota. Tapi kalau Anda kepingin bersedekah, bersedekah saja. Kenapa? Karena itu kebaikan. Kalau enggak gantian, awak yang duduk di situ, dia duduk di mobilmu. Dikasih 10.000. Oh enggak mau lah Bu ya. In ahsantum li anfusikum. Oleh karenanya, berbuat baiklah kepada siapa saja, apa saja, di mana saja. Nah terakhir, berbuat baik itu nggak usah mengharapkan balasan dari siapa kita berbuat baik. Karena yang memerintahkan berbuat baik itu Allah. Allah Maha Tahu. Menggerakkan sesuatu yang mungkin kebaikan akan datang kepada kita, tapi tidak dari orang tempat kita berbuat baik itu. Berbagai macam cara Allah bisa membuat hal-hal yang kadang-kala di luar jangkauan akal kita. Gitu Ustaz Syarial. Jadi kuncinya adalah berbuat baik kepada siapa saja, di mana saja, apa saja, tapi tulus. Tidak ada sesuatu yang kita tidak ada sesuatu yang diharapkan. Kalau kita mengharap sesuatu tidak tercapai, kecewa. Tapi kalau kita tidak mengharap semata-mata karena Allah, begitu dapat sesuatu, waduh luar biasa. Saya tidak mengharapkan itu, kan gitu ya. Jadi berbuat baik ini adalah merupakan pancaran dari hati yang kemudian kita menggunakan kemampuan yang ada sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan dan mengharapkan manfaat kepada orang lain. Luar biasa nih Bu ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu buat Bu ya. Untuk ibu-ibu kita yang selalu berbuat baik. Gitu. Teringat Bu ya dengan apa yang Buya sampaikan ini berkenaan dengan Buya dan saya juga nih. Satu kali ketika ada musibah ya, tetangga kita, dan di situ juga ada saudara tetangga kita juga yang sedang mau menjual makanan paginya yang begitu banyak, satu becak besar, tapi mau dijual segan sama tetangga yang satu yang sedang kemalangan. Ketika saya jumpa, saya tanpa spontan ini bukan ria, mohon ampun pada Allah, saya katakan, tolong kalau segan jualan serahkan sama yang kemalangan tadi, ya, semua. Akhirnya diserahkan semua untuk untuk makanan mulai pagi sampai siang. Tapi beberapa jam kemudian ya ada seseorang menelpon, Ananda datang ke kantor, ada rezeki buat Ananda untuk bayar itu. Itulah Buya. Masya Allah, itu bukan Buya, Masya Allah. Itu nggak dibuat Buya. Demi Allah, saya Allahu Akbar saya bilang Buya. Itulah kalau Allah luar biasa skenarionya. Ya kita tanpa embel-embel, ikhlas, balasnya juga luar biasa. Itu Ustaz Syarial namanya ada invisible hand you cannot see but it is running well. Do you understand? Ada tangan-tangan yang tidak kelihatan tetapi dia tetap berjalan dan memberikan manfaat. Itulah yang gaib itu. Alladzina yu'minuna bil gaib. Jangan hanya kepada materi yang menjadi ukuran balasan. Ya kadang-kadang materi juga terbatas ya. Tapi kebahagiaan tadi itu sudah dirasakan. Kita bisa bahagian tetangga, ya bisa memberikan walaupun sedikit ya, tapi bisa menutupi kekurangan tadi. Masya Allah. Masih ngaji bareng TVRI? Baik, kita akan beri kesempatan untuk bertanya. Dua penanya untuk yang pertama nanti kami silakan. Kemudian nanti Buya akan menjawab, baru setelah itu nanti akan kita berikan kesempatan pada penanya berikutnya. Baik, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin saya? Silakan bertanya pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisah Mainan Tanjung dari Majelis Zikir Az-Zikra. Tazkira ingin bertanya pada Buya. Silakan. Buya, manusia memiliki dua fungsi sebagai hamba dan khalifah. Di antara keduanya Buya, manakah yang lebih utama? Mohon penjelasannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Ada yang lain, silakan. Bisa dijawab sekaligus, silakan. Ya, yang silakan. kedua silakan. Ya. Ya, dua penanya dulu kita beri kesempatan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Saidah dari Majelis Taklim Gria Martubung. Saya ingin bertanya Buya. Iya. Buya, apakah ada hubungan iman dan aman? Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon kepenjelasan dari Buya. Demikianlah, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ambil apel sama meriah dulu buat dua penanya ya. Ini dua penanya dulu Bu ya. Yang pertama tadi antara khalifah dan hamba, mana yang didahulukan kemudian yang kedua tadi oleh Ibu dari Gria Martubung, ya. Iman dan aman. Silakan Bu ya. Iya. Dalam konteks kehidupan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, maka bagi mereka yang beriman, mereka menyadari untuk apa Allah menciptakan makhluknya, terutama manusia. Di sini ada 5 yang perlu kita pahami. Kita ini makhluk diciptakan Allah, makhluk yang dihidupkan Allah, makhluk yang difasilitasi Allah, makhluk yang ditetapkan Allah ada tugas pokok yaitu beribadah. Termasuk dan terutama sholat. Dan yang kelima, makhluk yang akan dimatikan Allah dan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah, tugas pokok kita adalah mengabdi, beribadah, menghambakan diri. Yang kedua, kita adalah makhluk yang diberi Allah kemampuan untuk memahami semesta jagat raya sampai kepada memberdayakannya karena kita diberi ilmu. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Dalam konteks itu manusia boleh memberdayakan sumber daya yang ada ini bagi kemakmuran kesejahteraan hidup bersama. Inilah khalifah Allah, yaitu berkarya sesuai dengan kemampuannya. Yang ditanyakan adalah mana yang lebih utama sebagai hamba Allah dan khalifah Allah? Tentu jawabannya sebagai hamba Allah. Tapi apabila kita hamba Allah tidak mampu berkarya dalam penghambaan diri kepada Allah beribadah, itu kita sangat tergantung kepada orang yang berkarya. Lihat, kita sholat pakai sajadah. Di balik sajadahnya kita tengok made in Turkey. Kita balik sajadahnya made in India. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita banyak membutuhkan fasilitas untuk beribadah, termasuk berhaji, memerlukan pesawat, memerlukan tenda ketika kita wukuf di Arafah, di Mina, maka berkaryalah. Dan ini sudah dilakukan oleh umat Islam, terutama dari negara-negara yang memang mereka lebih maju secara teknologi. Apa itu? Di mana itu? Pakistan, ya mereka lebih maju. Turki lebih maju. Jadi hamba Allah, khalifah Allah, keduanya berjalan. Tetapi karya sebagai khalifah Allah itu terbatas di waktu hidup. Kalau ingin ini mendapatkan nilai transendental sampai ke akhirat, jadikanlah karya itu niatnya lillahi ta'ala. Itu dikatakan ada orang yang berbuat tapi terus mendapatkan manfaat mengalir sampai ketika dia berada di alam barzah. Itulah amal jariah. Amal jariah. Nah, yang kedua tadi lebih menarik lagi yang ditanyakan, apakah iman dengan aman itu ada hubungannya? Dalam bahasa Arab, kata-kata iman itu asal katanya amana, alif mim nun, amana, yakin, percaya. Lalu dalam konteks ilmu tauhid, amantu billah, aku percaya kepada Allah. Wabil yaumil akhir, hum yu'minun. Terhadap hari akhirat mereka yakin. Dengan meyakini Allah adalah Rabbi, Malik, Ilah, yang maha kuasa, maha melihat, maha mendengar, maha kaya, maha pengasih, maha penyayang, timbul rasa aman.
Kenapa? Karena kita yakin Allah Maha melihat dimanapun kita berada, tidak lepas dari pantauan Allah. Dimanapun kita berada, tidak lepas dari kasih sayang Allah. Dan Allah Maha Kaya. Lalu konteks huruf ialah aman, amanah, aman. Dan orang yang beriman selalu merasa aman dengan keyakinannya, tetapi tetap dihubungkan dengan usaha. Jangan, saya orang beriman, ini nampak cuaca mendung, nanti turun hujan, saya kan orang beriman, aman aja itu, nggak bawa payung, basah kau. Iya bu? Saya kan orang beriman, naik sepeda motor nggak usah pakai helm, itu kan amannya kan itu, apa aman? Begitu kepleset jatuh kepala, benjol, nggak sampai pecah lah itu. Pakailah itu fasilitas untuk itu, gitu bu ya. Jadi iman dengan aman ada hubungan, tapi tetap kalau iman itu keyakinan, aman itu adalah merupakan usaha supaya kita aman. Ibu-ibu kemarin tadi aman? Naik kendaraan? Bareng-bareng? Bayar bersama? Aman. Coba kalau bayar sendiri ketuanya, nggak aman itu ketuanya itu. Pulang dari sini robek kantongnya itu. Masya Allah, Buya, ada korelasi dari pertanyaan dari kedua ibu yang pertama kedua ini. Kalau terkaitkan dengan tadi saya tertarik banget Buya dengan khalifah tadi. Ini kan kita Indonesia ini begitu luar biasa diberikan oleh Allah anugerah ya, tanah yang subur, ya sumber mineral yang luar biasa dari dalam bumi, dari atas bumi, laut dan lain sebagainya. Nah, ini Buya, ini kalau kita sebagai khalifah kita harus amanah kan Buya kan. Amanah tentu ada kecenderungan orangnya amanah untuk ikut juga khalifah ini juga amanah menjalankan apa yang sudah diamanahkan oleh rakyat misalnya Buya untuk mengelola sumber daya ini Buya. Ya seperti saat sekarang lah kita Buya, ya kan begitu luasnya ya Indonesia ini sumber dayanya luar biasa, kalau dikelola secara amanah juga bisa bermanfaat besar buat rakyat ya Buya. Ini cocok anggota DPR ini. Ini kajiannya politik tapi ada konteks dengan tauhid. Maksudnya apa? Amanah itu asal katanya adalah iman. Amanah yu'minu amanatan. It comes from the same word but it is noun or masdar. Do you understand? Apa coba? Ini kata benda dari amanah yu'minu aman amin. Amanah itu sering dikatakan oleh anak angkat saya Profesor Muzakir. MA, menjaga amanah dengan menjaga aminah lebih payah menjaga kok aminah amanah. Kenapa? Amanah itu adalah merupakan kepercayaan orang banyak kepada kita, apakah menjadi anggota DPR, menjadi menteri segala macam itu ya. Jadi ada hubungan. Jadi orang yang beriman diharapkan dia amanah. Makasih Ustaz Syarial, kami doakan jadi anggota DPR. Masih ngaji bareng di TPRI? Ngaji bareng di TPRI? Ada yang kembali ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya silakan, dua penanya berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hajah Tapi Sautia Sari Haraab SPD ingin menyampaikan nantinya kami dari pengajian MT Marhamah Kecamatan Medan Deli. Yang saya ingin tanyakan, mengapa Al-Quran menjadi petunjuk dua jenis komunitas, yaitu Al-Muttaqin dan An-Nas. Yang saya ingin tanyakan kembali Buya, apa bedanya Al-Muttaqin dan An-Nas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi berikutnya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maharani Nasution dari grup An-Nisa Bandar Kelipah Pasar 10. Yang mau saya pertanyakan Buya, akhirat adalah kekal, sedangkan dunia panah. Tetapi mengapa manusia mengejar dunia dengan terkadang lupa dengan akhirat? Sekian pertanyaan saya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat dua penanya nih. Ini Buya, kalau Bornas sama Borhab Detayat semangat Ibu ya. Masya Allah luar biasa. Iya, tegas ya. Iya. Iya.
lagi ya. Masya Allah. Maharani. Rani itu lawannya ratu. Lawannya raja ya. Rani, raja. Rani, ratu, maha. Nasution lagi ya. Masya Allah. Baik, saya dulukan ya. Kalau kita berbicara alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, lalu ada lagi wabil akhirati hum yuqinun. Ini konteksnya ialah bagi orang yang beriman ada 3 hal pokok. Pertama, meyakini adanya akhirat. Yang kedua, meyakini Allah itu adalah Rabbi, Malik, Ilah yang wajib ditaati, disembah, diikuti syariatnya. Yang ketiga, bahwa apabila kita melakukan sesuatu, ada pahala, balasan, faedah, hikmah di dunia dan ada di akhirat. Nah, bagi mereka yang beriman dan tebal imannya, kuat imannya, dia paham akhirat itu kekal, sedangkan dunia sebentar. Ya. Kalaupun kita miskin di dunia, sebentarnya itu. Tapi kalau miskin di akhirat, kekal. Kalaupun kita kaya di dunia, sebentarnya itu. Kalau kita kaya di akhirat, selamanya. Pilih mana? Ya pilih kaya di akhirat dan pilih kaya di dunia. Nah, mereka yang tidak beriman kepada hari akhir, inilah yang terpedaya, bukan tersesat, terpedaya. Kenapa? Begitu meninggal dunia dengan segala apa yang dia peroleh, dia punyai, dia miliki, begitu meninggal, masuk ke alam barzah, oh, semuanya rupanya tinggal. Saya sudah berupaya dulu mengumpulkan segala macam bentuk rezeki. Ternyata tinggal. Kenapa? Ada iman tapi tidak kuat, tidak diasah. Maka dalam kajian tasawuf, iman itu naik terus. Kalau berzikir, itu maka majelis zikir tazkirah itu mengutamakan zikrullah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu yang kita tanamkan sejak 9 Mei 2003. Nah, apa bedanya Al-Qur'an itu hudal lil muttaqin dan hudal linnas ya? Kalau hudal linnas petunjuk kepada semua manusia, karena Al-Quran bisa dipelajari oleh manusia meskipun non-muslim. Ibu jangan heran, di Sydney, Australia ada studi Quran. Di Amerika ada studi Quran. Mereka pelajari bahasanya, mereka pahami artinya, mereka eksplor apa maksudnya. Tapi mereka tidak beriman kepada Al-Quran dan itu adalah kalamullah. Maka bahasa kita, kasihan deh lu. Kenapa? Kalamullah dieksplor untuk mendapatkan aspirasi, membangun teknologi, transportasi, segala macam. Maka mereka ketika paham, ini adalah sesuatu yang memiliki kekuatan gaib. Kenapa tidak kita kaji? Nah, muncullah keyakinan kepada yang gaib, mereka beriman. Petunjuk kepada mereka tentang adanya alam akhirat. Adanya yaumil akhir. Adanya pahala dan dosa. Adanya surga dan neraka. Itu. Jadi hudal lil muttaqin adalah petunjuk kepada orang yang beriman. Hudal linnas adalah petunjuk bagi orang yang tidak beriman tapi mereka mau mempelajarinya. Yang bagus yang mana? Kita adalah manusia tapi beriman, gunakan kedua-duanya. Nah, sekarang Al-Qur'an telah menjadi hudal lil muttaqin dan hudal linnas. Banyak sekali anak-anak muda kita sekarang ini mampu mengeksplorasi, menggali kandungan Quran untuk hal-hal yang bersifat teknologi dan ekonomi. Alhamdulillah. Makasih Ustaz Zarial. Sudah dijelaskan memang Al-Quran adalah sumber dari segala sumber ilmu. Luar biasa. Jadi sangat menarik korelasi dari dua pertanyaan juga nyambung Buya ya. Tapi kita harus ingat-ingat juga seperti disampaikan oleh pertanyaan oleh Bu Boru Nasution tadi ya, ada nasihat orang tua kita mengatakan halia ini tanaman-tanaman, di barat juga akan tumbuhnya. Dunia ini main-mainan, akhirat juga tujuan kita. Ya, beribadahlah kita ya seakan-akan besok akan mati dan kita bekerjalah seakan-akan kita hidup 1000 setahun lagi. Masya Allah. Masih ngaji bareng di TPRI? Ngaji bareng di TPRI? Ngaji bareng di TPRI?
Luar biasa, 4 penanya sudah kita dengarkan, ya kita masih nanti persilakan juga dan masih ada yang ingin bertanya, namun kita akan reaksi jenak untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini. Masih ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Nah pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, luar biasa, yang ngaji semangat, kita juga insya Allah tambah semangat, kajian kita luar biasa, bagaimana kita tetap menjadi orang yang baik. Nah Buya, tadi 4 pertanyaan sudah terjawab tuntas, sangat menarik Buya ya, dan sangat juga tetap ini berhubungan dengan kehidupan kita ya, bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang baik ya, tanpa melihat waktu, masa dan tempat, yang mudah-mudahan insya Allah ini akan bisa kita capai. Masya Allah, masih ngaji bareng di TVRI? Ada yang kembali ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Baik, kita silakan kembali 2 penanya berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariati dari Majelis Taklim Nurun Nisa, Perumahan Hamparan Perak, Perumahan Jam Sostek Hamparan Perak. Ingin bertanya Buya, Silakan. apa saja syarat untuk kita hidup bahagia di akhirat walaupun selama di dunia hidup kita melarat? Tolong penjelasannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ya, satu lagi penanya berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya Yusmaniar Sitohang dari Majelis Zikir Tazkirah. Saya ingin bertanya kepada Buya, manakah batasan antara tetap menjadi orang baik dengan membiarkan kita dimanfaatkan atau dipermainkan oleh orang-orang atau orang lain gitu ya Buya. Demikian pertanyaan saya, mohon penjelasan dari Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 2 penanya Buya. Iya. Tapi yang penanya pertama tadi agak apa juga, saya agak miris juga. Iya. Melarat di dunia, bahagia di akhirat. Tapi kita kan berdoa selalu ya, Rabbana atina fid dunya hasanah ya. Artinya kita berharap bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa capai. Silakan Buya. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang di rumah tentunya sangat senang ya menyaksikan acara ini, karena acara ini very spesial ya. Kita ikuti sampai akhir. Pak Kepsta yang juga mungkin bersama kita di layar, melihat kita di layar kaca, ibu-ibu yang ada di studio, khususnya Pak Ustadz Syarial. Janganlah bercita-cita hidup melarat di dunia ya. Karena Allah marah. Sebab kita diberi fasilitas yang sama. Anggota badan kita sama. Waktu sama. Detak jantung sama. Narik napas sama. Kenapa kita mengatakan hidup saya susah, miskin, melarat? 1, karena ada struktur kehidupan yang dibuat manusia. Kalau hartanya banyak, kaya. Hartanya nggak ada, miskin. Belum tentu orang kaya itu senang. Betul? Dan belum tentu orang miskin itu senang. Jadi kita cari yang bahagia. Bahagia di mana? Di hati. Ukurannya apa? Merasa cukup dengan apa yang ada. Qanaah. Qanaah. Merasa cukup dengan apa yang ada. Syukuri yang ada pada kita. Jangan memikiri yang tidak ada sama kita. Tapi boleh kita berpikir, bercita-cita, dan bahkan boleh kita membuat rencana bagaimana masa depan yang lebih baik. Boleh. Apalagi untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita yang masih sekolah. Gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Rendahkan hatimu serendah mutiara di dasar laut. Itu yang saya ajarkan kepada para santri di Pondok Pesantren Baitul Musafir Al-Amir. Mereka ternyata bisa. Mereka bisa menghafal Quran 30 juz. Saya kasih hadiah untuk umroh.
Mereka bisa bahasa Inggris. Kemarin mereka dialog dengan native speaker di Jakarta. Dan mereka bisa pula ilmu-ilmu sains. Mereka bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ibadah. Jadi dunia dan itu seiring. Umpama kita berjalan, akhirat adalah tujuan, dunia adalah jembatan. Mana sampai ke akhirat kalau nggak lewat jembatan? Ya Bu? Nah yang kedua, adanya perasaan kita bahwa kita itu melarat. Karena tidak seperti orang lain dalam hal materi dan yang terkait dengan fasilitas. Nggak usah. Tidur itu enaknya kalau ngantuk. Kalau pejam mata, ada orang yang uangnya banyak, kasurnya king coil tapi nggak bisa tidur, asal jangan dirimu. Tapi kalau bisa pula kita tidur karena ngantuk, terus tempat tidurnya king coil, kenapa tidak? Kalau bahasa ini kan why not? You can buy that, oke? Ya silakan. Hidup kaya boleh, tapi jangan merasa miskin. Sebaliknya, hidup miskin jangan merasa kaya. Besar pasak dari? Apaan dia kalian itu? Gak usah merasa melarat, gak usah. Kita ini semuanya memiliki anugerah yang sama. Mata dua, tangan dua, ya kaki dua. Berdayakanlah itu. Masalah kemudian kita nggak punya seperti yang orang miliki, nggak apa-apa. Sehingga saya katakan ada rezeki melihat. Kita kalau kepingin bahagia, mobil, tengok mobil yang cantik-cantik. Alhamdulillah, mobil dia cantik. Saya nggak punya, tapi bisa naik. Kenapa? Panggil Grab, udah pandai itu. Punya mobil pribadi, nyediakan garasi, bayar BBM, segala macam, bayar pajak. Ya Bu ya? Nah, jadi dunia akhirat kita usahakan, bukan seimbang Ustaz Syarial, tapi dia berurutan. Karena dunia menuju ke akhirat. Itu Bunda ya. Yang tadi dari hamparan perak yang insya Allah menjadi hamparan emas. Banyak emas di sana kan? Ada Mas Wagirin, ya, Wagirin Arman, itu abang saya. Nah yang tadi yang kedua baik, tadi yang menarik. Mungkin sebelum Buya jawab pertanyaan berikut tadi, Ya. ini saya sangat tertarik tadi dengan statement Buya tadi ada qanaah, ya. Ya. Ini merasa cukup. Ini kan kalau kita ya bawa ke diri kita, mungkin kita merasa sifat qanaah ini belum ada atau belum maksimal buat kita. Kan nih kurang. Udah ada 1 kurang 2, ada 2 kurang 3. Dan juga ini buat gambaran masyarakat kita sekarang inilah Buya. Ya, sudah dapat misalnya gaji sekian kurang lagi. Bagaimana caranya Buya untuk menumbuhkan sifat qanaah nih Buya? 2 kata saja. Ya Buya. Kita ngikuti keinginan. Tidak mensyukuri tercukupinya kebutuhan. Kebutuhanmu pasti dipenuhi Allah. Tapi keinginanmu cari sendiri. Kenapa kepingin punya suami kayak Roma Irama? Orang suami awak sudah ada Mas Iya, Sohiro. Jangan ingini yang memang tidak mungkin kau capai nanti kecewa. Tapi syukuri yang sudah Allah berikan. Jadi kuncinya tadi. Syukuri Allah memberikan kepada kita kebutuhan. Jangan selalu mengikuti keinginan. Keinginan itu nggak ada batas. Kayak meneguk air laut, makin diminum makin pandainya. Jadi syukuri aja. Ada air di depan kita, minum. Alhamdulillah bisa minum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Syukuri. Gak usah mikir, ini kenapa air putih, kenapa nggak teh susu, kenapa segala macam. Oh memang ini yang saya minta. Kenapa ini bagus, ini steril, ini banyak oksigennya. Gitu Bunda ya. Oke, Ustaz Syariah lanjut lagi. Mudah-mudahan insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang terus ya la in syakartum la azidannakum ya wa kafartum inna azabil lasyadid. Jadilah kita hamba-hamba yang selalu bersyukur dan dalam mengedepankan kita needs and wants tadi Buya ya. Kita needs dulu yang kebutuhan yang diutamakan dulu Buya ya. Insyaallah ya Ibu ya. Mudah-mudahan Ibu senang di dunia, bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan tanya berikutnya Buya tadi ya. Yang kedua Buya. Yang kedua tadi dari Ibu Tazkirah ya Ibu Sitohang, bonus Tohang. Menanyakan dimanfaatkan, diperalat Buya. Iya, saya paham. Mentang-mentang awak baik, dimanfaatin terus. Ini jelebau juga kawan ini ya. Mentang-mentang awak baik, asal makan sama, enak. Dia paling banyak. Begitu mau bayar, dia pergi ke toilet. Gitu kan? Nggak apa-apa.
Berbuat baiklah terus, tidak akan merugikan dirimu. Cuman kalau mau mendidik kawan berbuat baik juga perlu strategi. Udah sering-sering nggak berbuat baik dimanfaatkan gitu kan. Ini contoh saja ini. Selesai makan segala macam, dia pula yang paling banyak menunya. Dia pura-pura sebentar ya, aku ke toiletnya. Bilang sama kasir, yang bayar nanti yang di toilet itu lah. Baru dia dapat pelajaran. Saya bikin begitu kepada kawan-kawan yang banyak uloknya. Tapi nggak usah merasa perlu balas dendam, nggak usah. Setiap kebaikan kita kembali kepada kebaikan. Bu, memang ada orang yang suka memanfaatkan kebaikan orang lain. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau selama itu adalah hal yang tidak merugikan kita, nggak ada masalah. Jadi nggak usah merasa kalau dimanfaatkan orang lain itu rugi nggak. Kecuali memanfaatkan untuk hal yang negatif, itu jangan ya. Kalau untuk yang baik nggak apa. Oh bu, apa? Assalamualaikum, salam. Ada kawan saya yang tinggal di Hamparan Perak, kemarin beli tas di sini, cantik. Saya pun kepingin beli juga. Iya, harganya berapa? Ini 150.000. Kawan saya beli kok bisa harga sekian. Oh gini bu, kalau bisa sama dengan dia lah. Saya tengok ya. Oh iya, ini ibu itu kemarin, alhamdulillah memang saya kasih diskon 130.000. Kayak gitulah. Kami kan sama, satu perwitan. Itu dimanfaatkan untuk hal yang baik, yang positif, nggak apa-apa. Kenapa? Selama kebaikan itu memberi faedah kepada orang lain, kita tidak dirugikan. Go on, jalan terus. Ya bu? Bu, kita kadang-kadang membahagiakan orang lain tanpa kita sadari. Ini cerita ringkas. Saya pulang dari Jakarta ketika itu, berombongan. Tentu kami kan bawa koper segala macam, tapi ada yang tidak bawa koper. Lalu ada jamaah saya, semoga dia nonton ini. Dia bilang, Assalamualaikum Buya, Waalaikumsalam. Ih manisnya bibir itu ya. Lalu dia check in, dia kan, saya rombongan Buya katanya. Dibilangnya rombongan, saya masuklah koper dia ke rombongan Buya. Kami, tahu bu, akibatnya apa? Overload timbangannya. Mereka bilang, Buya ini jamaah Buya ya? Coba saya bilang apa? Bilang enggak. Kan jatuh air mukanya. Dia yang kenal aku nggak kenal dia. Oh iya. Ada masalah apa? Enggak, kalau jamaah Buya ya udah nggak apa-apa. Agak lebih dikit Buya. Banyak lebihnya? Enggak, cuman 10 kilo katanya. Kalau enggak kau bayar, enggak apa-apa. Kenapa kalau jamaah Buya? Karena saya penceramah tetap di Garuda. Aman dia. Bilang, makasih ya Buya, enggak rugi aku kok. Kalau bahasa Jawa aku enggak patekan gara-gara itu. Tapi kita enggak boleh kayak gitu sering-sering. Nanti kejebak. Kejebak sama orang yang licik juga. Baru orang nakal ketemu orang licik, yang menang orang baik. Tetaplah menjadi orang baik. Ya, dan Allah juga sudah mengingatkan kita kalau masalah kebaikan Ibu ya, bertolong-tolonganlah dalam hal kebaikan. Tapi jangan hal-hal yang keburukan. Luar biasa. Terkait dengan Ibu Burustang tadi juga tentang itu ya, memberi dan menerima itu kan harus seimbang juga ya. Take and give Bu ya. Take and give ya. Tapi kalau kita merasa mampu ya, insya Allah kita bukan merasa diperalat atau dimanfaatkan, tapi mungkin Allah sudah mentakdirkan kita orang yang lebih dari dia, dan itu menjadi kebahagiaan juga buat dia, menjadi pahala buat kita yang memberikan. Ya, masih ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Luar biasa. 6 penanya Buya sudah sama kita dengarkan, sudah lugas, tegas, Bu yang memberikan penjelasan. Ya, kalau masih ada waktu satu lagi bisa. Mungkin ada satu lagi? Ya, satu lagi ada? Silakan satu lagi ya, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama hari ini saya menonton hanya di layar. Sekarang alhamdulillah sudah bisa langsung. Itu yang saya syukuri hari ini, Buya. Buya, kami dari nama dulu ya. Nama saya Asma
dari pengajian Al-Hidayah Gria Martubung. Yang ingin saya tanyakan di sini sebagai mewakili teman-teman semua. Ini pertanyaannya dibawa dari Martubung nih Bu ya. Kadang kami merasa iman kami naik turun Bu ya. Sehingga sulit konsisten dalam kebaikan. Kami mau bertanya, apa tips agar tetap istiqomah dalam kebaikan itu? Mohon jawabannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih. Ini baru sekali nih. Ati iku ana 5 perkara, kaping pisan maca Quran sak maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang soleh kumpulono, kaping papat wetengira ingkang luwe, kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Saestu panjenengane mboten? Mboten. Menjaga iman yang ada dalam hati itu 5. Baca Quran, pahami artinya, sholat malam, tahajud, kemudian bergaulah dengan orang soleh, ikut ngaji bareng. Ya Bu? Nanti ikut pula ngaji ke pesantren Batu Musafir Al-Amin di Masjid Terapung, ya Bu? Lalu puasa Senin Kemis, laparkan perutmu. Yang kelima, zikir berkepanjangan. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni, salah satu saja ambil. Itu insya Allah Gusti Pangeran ngejabai. Insya Allah Allah akan berikan imanmu kuat. Pilih mana? Pilih zikir, baca Quran, silakan. Itu tips untuk menjaga iman yang ada di hati kita supaya tetap stabil. Tapi Quran menjamin ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan berzikir hatimu tentram, imanmu kuat, imanmu stabil, imanmu insya Allah senantiasa berkualitas. Banyak berzikir. Zikir yang paling mudah adalah zikir kesadaran bahwa kita ini hidup karena diberi Allah kehidupan. Tandanya kita hidup, Allah beri napas. Ketika kita bernapas, ingat yang ngasih napas. Yang ngasih napas siapa? Allah. Coba tarik napas. Tahan. Sampai besok. Itu adalah isyarat bahwa apa yang kau dapat dari Allah bukan untuk dirimu sendiri. Kalau lepaskan kembali akan dihirup oleh tumbuhan dengan daun-daun mereka itu. Tapi ketika kita menarik napas, kita sadar ini adalah anugerah Allah. Itu adalah zikir napas. Lalu napas menjadi oksigen, membuat kita kuat bergerak melakukan sesuatu. Ini adalah merupakan menu yang bersumber dari qalbu kita, akan berpengaruh kepada gerakan-gerakan anggota badan. Kalau matanya dialiri oksigen yang bersumber dari qalbu yang zikrullah, matanya suka baca Quran. Kalau tangannya dialiri oleh darah yang bersumber dari zikrullah, dari hati, maka tangannya suka bersedekah. Kalau kakinya berjalan dengan darah yang bermuatan zikrullah dari qalbunya, maka kakinya suka ke TPRI, ikut ngaji. Ngaji bareng di TPRI. Masya Allah. Luar biasa. Bagaimana Bu Asma? Ya cukup ya, Alhamdulillah. Baru pertama ketemu Buya juga ya di studio ya, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa terus kita berjumpa di acara-acara majelis zikir. Baik, masih ngaji bareng TPRI? Nah pemirsa, luar biasa ketika kita sudah mendengarkan penjelasan paparan dari Buya tentang bagaimana kita tetap menjadi orang yang baik. Dilengkapi dengan 7 pertanyaan dari ibu-ibu yang luar biasa hari ini, tapi kami yakin kita masih merasa kurang ya dengan apa yang sudah kita dapat hari ini. Ya kita ada kesempatan lain nanti ikut di majelis ta'lim, majelis zikir, ya khususnya di majelis zikir Tazkirah Sumatera Utara. Buya, ya kalau penjelasan pandangan sudah diberikan, tentunya lebih lengkaplah ada kesimpulan Buya yang bisa kita bawa pulang ya buat oleh-oleh ya buat ibu-ibu yang hadir hari ini. Silakan Buya. Baik, seluruh pemirsa TPRI Sumatera Utara dimanapun berada, termasuk rekan-rekan pengarah acara, kameramen, dan semua yang bertugas sore hari ini, terutama ibu-ibu, 3 hal yang perlu kita ingat. Kita adalah manusia yang terbaik, makhluk diciptakan Allah. Lalu kita diberi kemampuan untuk berbuat baik. Jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang tidak baik
yang kita tidak suka orang lain melakukan untuk kita. Ya. Yang kedua, berbuat baiklah kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Jangan mengharapkan balasan dari tempat kita berbuat baik, tapi Allah akan memberikan ganjaran. Yang ketiga, berbuat baik itu kembali kepada kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nah, kalau kita banyak berbuat baik, meskipun tidak disaksikan orang, tidak dipuji, tidak dapat sertifikat, tidak disanjung, tapi Allah Maha tahu. Yakin? Yakin? Teruslah berbuat baik. Sehingga dengan demikian kita penuh dengan rasa bahagia. Karena sebenarnya to give and to receive is more. Ayo. Memberi dengan menerima lebih indah, more pleasant than to receive. Kalau kita nerima, kita mikir kapan kita membalas. Tapi kalau kita memberi, lupakan dan kita akan bahagia. Ibu kan sudah memberi kepada anak, kepada cucu, nggak pernah ngarap balasan. Ibu bahagia. Tapi kalau kita nerima, kapanlah ku balas kebaikan dia ini? Nah, ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Tapi kalau kita yang memberi, nggak usah kita mengharapkan balasan. Terima kasih Ustaz Syarial. Terima kasih semuanya. Semoga Allah menjumpakan kita di pertemuan TPRI berikutnya dan juga di pesantren Baitul Musafir Al-Amir di Masjid Terapung yang sangat-sangat indah. Luar biasa, Masya Allah. Buya, anak darah membaca kitab, kita membaca dalam musola. Acara ngaji bareng terasa belum lengkap sebelum kita sempurnakan doa dari Buya. Baik, ibu-ibu yang berbahagia dan pemirsa TPRI Sumatera Utara di rumah, mari kita sempurnakan pertemuan dengan doa. Semoga Allah mengijabah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u madidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal mulku wa lakal syukru ala ni'mataka ilaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana andili rahmata wal barakah wa sehata wal afiyah wa taufiqa wal hidayah alaina hadhil jamaah wa ala ahlina wa auladina wa banatina wa dzurriyyatina khususan fi karyatina hada Medan, khususan fi tijaratina hada TPRI Sumatera Utara birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kegiatan kami hari ini, khususnya melaksanakan kegiatan ngaji bareng di TPRI, merupakan amal ibadah dan kebaikan yang mendapat ridho-Mu. Ya Allah, balaslah kebaikan teman-teman di TPRI Sumatera Utara yang telah menjadikan media ini untuk kami bersilaturahim di udara, menyampaikan dakwah kepada umat di mana saja berada. Semoga ini menjadi amal ibadah yang mendapat ridho-Mu, amal soleh yang mendapat balasan dari-Mu, dan amal kebaikan yang dapat dinikmati kawan-kawan kami yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Buya ya sudah hadir membahagiakan kita yang hadir di studio dan juga jemaah dimanapun Anda berada, tentunya dengan kajian yang luar biasa. Ya tentunya banyak bermanfaat ya, khususnya bagaimana kita untuk menjadi tetap orang yang baik, yang mudah-mudahan insya Allah Buya tetap sehat walafiat ya untuk program-program safar berikutnya, karena lepas dari sini Buya juga ada kegiatan lain. Ya sehat selamat di perjalanan sampai juga di tujuan. Kemudian Buya tetap sukses dalam membina pondok pesantren Baitul Mustafin Al-Amir ya, santri-santri yang tetap berprestasi dan juga Buya sukses dalam berdakwah ya untuk masyarakat umat Islam di Medan Sumatera Utara dan TPRI Sumut juga dan semakin TPRI Sumatera Utara ya tetap sebagai media pemersatu bangsa tetap sukses ya dalam menjembatani ya dakwah-dakwah yang ada di Medan Sumatera Utara ini. Dan tanpa terasa pemirsa, kita hampir 10 menit bersama di acara ngaji bareng di hari Jumat sore hari ini di TVRI Sumatera Utara. Dan terima kasih buat ibu-ibu dari berbagai masjid taklim pengajian. Ya salam buat keluarga. Semoga insya Allah tetap sehat walafiat, tetap semangat untuk mengkaji dan mengaji khususnya di TVRI Sumatera Utara. Akhirnya ya ada waktu berjumpa, ada juga waktu berpisah. Tanpa terasa ya kita sudah di penghujung acara. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan ya kerabat kerja yang bertugas. Mohon izin, mohon maaf, kami Syarial Pairun undur diri dari hadapan Anda semua. Insya Allah dalam waktu yang akan datang kita tetap kembali berjumpa di acara ngaji bareng di TVRI.
Ya, dan insya Allah kita akan berjumpa di acara-acara selanjutnya. Terima kasih. Kalau ada kayu yang basah, tolong panggangkan di bara api. Kalau ada waktu dan langkah, kita ngaji bareng kembali di TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.